Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kesempatan hidup kepada kita, masih menganugerahkan kesehatan kepada kita. Yang tidak kalah pentingnya, Allah menganugerahkan keimanan kepada kita, sehingga dengan modal sempat sehat iman itulah yang menyebabkan hari ini kita dapat hadir di masjid ini guna melaksanakan kajian rutin kita yang hari Ahad, khususnya Ahad yang keempat bersama saya. Sholawat serta salam kita aturkan untuk baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sangat diharapkan oleh umatnya kelak di hari akhir. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di hadis yang ke-29. Hadis yang bersumber dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal. Pada satu saat dia meminta kepada Rasul agar Rasul menginformasikan kepadanya. Jadi dia memohon kepada Rasul informasi tentang amal yang dapat memasukkannya ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhirni beritahu saya, diamanin dengan satu amal yang yudkhilunil jannah, dapat memasukkan saya ke surga, wa yubaiduni anin nar, menjauhkan saya dari api neraka. Beruntung kita, tiap hari kita memohon agar diberi kebaikan hidup di dunia, diberi kebaikan hidup di akhirat, dan diselamatkan dari azab api neraka. Wujud konkret kebaikan hidup di akhirat, dimasukkannya kita ke surga, dijauhkannya kita dari azab api neraka. Wa qina adzabannar. Nah, permintaan Mu'adz bin Jabal ini paling tidak bermanfaat bagi kita agar kita bisa merealisasikan munajat kita tiap hari. Maka Nabi kemudian merespon permintaan dari Mu'adz dengan sebuah pernyataan terlebih dahulu. Qala, Rasul bersabda,
besar sudah kita bahas. Perkara besar dari pertanyaan Mu'ad bisa jadi pada bagian amalnya, amal yang mengantarkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Nah, artinya amalan ini bukan amalan sepele. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Yang kedua, bisa jadi yang dimaksud dengan perkara besar itu surga dan nerakanya. Jadi persoalan surga, persoalan neraka itu bukan persoalan sepele, persoalan besar, karena berkaitan dengan akhir nasib perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup kita kan masih ingat Bapak Ibu, lininya itu dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, ujungnya alam akhirat, muaranya ke akhirat. Kalau ruh, rahim, dunia, barzakh itu terminal, sementara, persinggahan saja. Tapi akhirat abadan, selamanya. Dan itulah tempat nanti kita mudik. Nanti kita mudik tuh. Dan sudah mulai berjalan mudik ini dilaksanakan oleh kita semua. Cuma posisi kita baru memasuki terminal dunia. Saudara kita sebagian sudah masuk terminal barzakh. Nanti semuanya kumpul di kampung akhirat, rumah kita yang sebenarnya. Nasib manusia nanti di sana ditentukan baik apa jelek. Baik wujud konkretnya di surga, jelek wujud konkretnya ditempatkan di neraka selamanya. Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar, perkara nasib manusia selamanya nanti. Tetapi Nabi mengatakan, walaupun perkara itu besar, wa innahu la yasirun ala may yassarahullah. Bagi mereka yang diberi kemudahan oleh Allah, maka dia akan bisa menjalankannya, bisa meraihnya. Kalau yang dimaksud amalan, bisa melaksanakannya. Kalau yang dimaksud dengan surga, dijauhkan dari neraka, bisa menggapainya. Nah, maka kemudian Rasul baru menjawab apa yang diharapkan oleh Mu'adz bin Jabal. Kata Rasul, jangan lupa ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengannya. Satu itu. Yang kedua kata Nabi, wa tuqimus shalah, menegakkan sholat. Yang ketiga kata Nabi, wa tu'tiz zakat, kau mengeluarkan zakat. Nah, berikutnya kata Nabi, wa tasumu Ramadhana, jangan lupa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Terakhir, wa tahujjul baita, kau melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi, itu yang harus kamu amalkan kalau kamu ingin masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Kalau Bapak Ibu mengamati jawaban Nabi ini, muaranya kemana? Rukun Islam. Dan para ahli hadis ini mengarah ke
hal-hal yang pokok dan sifatnya wajib. Artinya amal yang bisa mengantarkan kamu ke surga, menjauhkan dari neraka, jangan lupa utamakan yang wajib. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Nanyanya, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Setelah Nabi menjawab, Nabi memberi bonus. Ini gambaran Nabi itu murah. Bukan hanya murah senyum, bukan hanya murah hati, murah harta, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga murah ilmu. Nanyanya hanya satu, jawabannya tidak cukup satu. Nabi melanjutkan, Fumakola ala adulluka ala buabil khair. Kata Nabi, hai Muhammad, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Jangan sampai kamu menjadi seorang muslim itu muslim minimalis. Tadi kan yang wajib, pertama ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Itu sebenarnya arahnya syahadat. Muara dari syahadat itu Bapak Ibu mengabdi kepada Allah. Syahadat kan ada dua, sudah saya jelaskan. Syahadat ilahiyah dan syahadat risalah. Kesaksian tentang keesaan Allah dan kesaksian tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau kita mau mendalami syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, makna yang terkandung di dalamnya, ketika kita melafalkan saya bersaksi, saya berikrar, saya berjanji, saya bersumpah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam waktu yang bersamaan kita memiliki sebuah keyakinan bahwa la khaliq illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Dunia ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, alam ciptaan Allah, termasuk apa yang ada di antara langit dan bumi ciptaan Allah. Diri kita ciptaan Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Nah, kalau kita meyakini la khaliq illallah, berikutnya ketika kita melafalkan asyhadu alla ilaha illallah, kita pun punya keyakinan la murabbi illallah, tidak ada yang memelihara alam dan isinya kecuali hanya Allah. Bukankah Allah Rabbul Alamin? Keyakinan itu yang muncul. Sampai kemudian kita pun memiliki keyakinan la malik illallah, tidak ada yang memiliki alam dan isinya kecuali hanya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, maka Allah pula lah yang memiliki kita. Lanjut lagi, la hukma illallah, kalau kita pemilik, yang memiliki itu Allah, Allah kemudian membuat aturan untuk yang dimilikinya, maka kita punya keyakinan tidak ada hukum aturan yang harus kita taati kecuali hukum aturan dari Allah. Aturan yang lain harus bersesuaian.
Lanjut lagi, la razik illallah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita. Wujud Allah memelihara kita, Allah menganugerahkan rizki kepada kita. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Ujungnya nanti sampai ke la ma'buda illallah. Kalau begitu tidak ada yang layak untuk diabdi, disembah, diibadahi kecuali hanya Allah. Nah, lewat syahadat yang pertama inilah umat Islam nanti memiliki satu kesatuan tempat pengabdian, yaitu Allah. Tauhidul ibadah, satu kesatuan tempat pengabdian. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengabdi kepada Allah? Disinilah letak pentingnya Bapak Ibu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wujud konkret dari kita meyakini bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah, kita menjadikan beliau sebagai contoh model hasanah, ketauladanan dalam melakukan pengabdian. Masya Allah, beruntung kita menjadi seorang muslim, karena kita tidak kesulitan dalam menerapkan ajaran Islam. Sudah ada modelnya. Nah, konsekuensi dari muara dari syahadah yang kedua, tauhidul uswah, umat Islam punya satu kesatuan model ketauladanan. Ini yang tidak dimiliki oleh ajaran yang lain. Saya lama Bapak Ibu mengajar pendidikan Pancasila di kampus. Pernah menjadi kaprodi program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan beberapa periode. Ada kesulitan ketika saya ditanya oleh mahasiswa, Pak dosen, kalau kita disuruh bukan hanya hafal, bukan hanya tahu, tapi mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pertanyaannya, siapa contoh manusia Pancasilais itu? Bingung saya jawabnya Bapak Ibu. Iya, kayaknya semua ideologi buatan manusia punya kelemahan di situ. Beda dengan ketika saya ditanya, Pak dosen, saya harus beribadah kepada Allah. Satu diantaranya sholat. Bagaimana caranya sholat? Contoh orang yang sholatnya sebagaimana yang diharapkan itu siapa? Saya gampang menjawabnya. Lihat, pelajari sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya muara dari syahadat itu ta'budullah, kita mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu tadi yang pertama sebenarnya satu syahadat. Kalau kamu ingin masuk ke surga, dijauhkan dari neraka, pegang teguh satu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan itu bermuara ke yang wajib. Sholat wajib, zakat kan wajib, puasa di bulan Ramadan wajib, haji wajib. Tapi kata Nabi, jangan jadi orang Islam minimalis, cuma yang wajib-wajib saja. Makanya Nabi kemudian menyatakan, Mu'adz, mau nggak aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Nah, jawab Nabi, pintu kebaikan itu yang pertama as-saum, puasa. Para ahli hadis, Bapak Ibu memberi penafsiran di sini saum di sini lebih konotasinya ke saum sunnah.
Yang kedua as-shadaqatu, ajak lawen, sedekah. Ini juga sunnah. Yang wajib kan tadi sudah zakat. Yang ketiga kata Nabi, jangan lupa ya sholat malam. Sholat malam kan sunnah. Intinya lengkapi yang wajib itu dengan yang sunnah. Karena dibalik yang sunnah itu ada kebaikan. Nabi menjelaskan apa kebaikan dari puasa, khususnya puasa sunnah. Junnatun, jadi benteng, perisai. Di dunia puasa itu jadi benteng dari syahwat, benteng dari perbuatan-perbuatan jelek. Di akhirat puasa itu jadi benteng, benteng dari api neraka. Nah, Bapak Ibu ada nggak ya orang yang sedang puasa selingkuh? Nggak ada kayaknya. Ketika orang puasa inginnya kan beribadah, menjaga diri agar puasanya berkualitas, bukan hanya dari yang membatalkan, tapi juga dari yang merusak kualitas puasa. Iya, gak ada rumusnya orang puasa kemudian ngambil barang orang. Benteng dari kejelekan, lewat puasa terhindar kejelekan. Di akhirat membentengi kita dari neraka. Ingat Tuhan, jangan hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah juga dilaksanakan. Satu diantaranya puasa sunnah. Sedekah, apa kebaikan sedekah? Kata Nabi, tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un naro. Nah, kelebihan dari sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air mematikan api. Makanya ketika Nabi khutbah Idul Fitri pernah menyampaikan sambil mendekati kaum ibu-ibu, dia menyampaikan begini, ingat nanti di kampung akhirat yang paling banyak mendiami neraka itu adalah kaum ibu-ibu. Mengapa kaum ibu-ibu nanti banyak yang memasuki neraka? Karena mereka tidak mensyukuri keberadaan suaminya, mengkufuri karunia suaminya. Kok pada diam saja ibu-ibu? Nampak ini Pak. Astagfirullah. Kata Nabi, dosa ya mestinya punya suami, apapun keadaannya bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah. Agar bersyukur punya suami, Bapak Ibu, jangan dibandingkan suami kita dengan suami yang lain dari segi dunianya. Nah, garis bawahi kelebihan-kelebihannya, jangan digaris bawahi kelemahannya, kekurangannya. Alhamdulillah suaminya walaupun tidak jadi pejabat, ibadahnya rajin. Alhamdulillah saya punya suami bukan pejabat, sehingga kemudian tidak korupsi. Loh, kalau tidak jabatnya nggak bakalan korupsi lah. Apa ada yang tidak jabat korupsi? Iya Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, nah pelajari
kewajiban masing-masing. Istri mempelajari apa ya kewajiban sebagai seorang istri, suami mempelajari apa ya kewajiban sebagai seorang suami, anak mempelajari apa ya kewajiban anak sebagai anak, sebagai orang tua pelajari kewajiban orang tua. Lalu setelah dipelajari fokus ke situ, gak usah ngelirik-ngelirik kewajibannya yang lain. Nah, persoalannya di kita itu, mohon maaf Bapak Ibu, seorang suami tidak fokus ke kewajibannya, malah fokusnya ke kewajiban istri. Istri tidak fokus ke kewajibannya, malah dia ngelirik-ngelirik yang menjadi pemikiran, yang menjadi pembahasan itu kewajiban suaminya. Sehingga yang muncul itu apa? Lebih banyak tuntutan terhadap pasangan daripada memikirkan sampai sejauh mana menyempurnakan kewajiban. Iya. Bok kudune kayak kiye takut ke Ustaz Asep. Bapaknya ya pada baik, ya ibunya ya pada baik. Papa, kok kewajiban seorang suami itu kayak gini. Nah, jadi lebih banyak menuntut, tidak kemudian muhasabah sampai sejauh mana saya melaksanakan kewajiban. Nah, munculnya fenomena, mohon maaf Bapak Ibu, kurang menghargai pasangan. Maksudnya begitu, ibu tidak bersyukur punya suami apapun keadaannya, bahkan sering mengingkari kebaikan suami. Itu yang bisa menyebabkan nanti masuk ke neraka. Tapi kata Nabi, tidak usah khawatir, bersedekahlah saat ini, karena sedekah bisa menggugurkan dosa-dosa, terutama dosa ibu-ibu terhadap suami. Maka kemudian Bilal dalam riwayat itu sampai mengambil sorbannya. Lewat sorban inilah kemudian mereka pada berinfak. Punya alinya disedekahkan. Ada yang jam tangan, zaman dulu belum ada jam tangan ya. Akhirnya mereka pada bersedekah. Kata Nabi, sedekah itu bisa menggugurkan dosa. Nah, apa kebaikan dari sholat malam? Nah, kebaikan dari sholat malam itu kata Nabi, satu, doa kamu dikabulkan. Kalau kamu kemudian beristighfar, mohon ampunan dari dosa yang kamu lakukan, lalu kemudian dosa-dosa kamu diampuni. Kan sholat malam dilaksanakan pada sepertiga malam. Pada saat itulah para malaikat turun, ditugaskan oleh Allah nanti mendengarkan doa dan keluhan hamba. Di balik sholat malam, Bapak Ibu, ada kebaikan. Nah, makanya jangan lupa walaupun sunnah kali-kali dilakukan, jangan jadi muslim ini makhris, hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah dilaksanakan. Sambil Nabi kemudian membacakan surat As-Sajdah tentang bagaimana sikap orang-orang yang beriman dan mereka meyakini akan ayat-ayat Allah. Mereka itu sujud bertasbih terhadap Tuhan mereka, tidak menyombongkan diri, dan lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya bangun untuk kemudian melaksanakan sholat malam. Bukan hanya sholat malam, yad'una rabbahu, memohon kepada Allah, khaufan wa
dengan harap dan cemas. Harap ketika kemudian ingin dimasukkan ke surga, cemas, khawatir terhadap neraka karena ingat dosa-dosa. Nah, setelah itu kemudian Nabi ini murah ilmunya Nabi. Nanyanya satu kali, dijawabnya beberapa kali. Nabi melanjutkan fumakola ala ukhbiruka biroksil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Bilal mau nggak? Mu'ad mau nggak? Engkau saya beritahu tentang pokok segala perkara, tiangnya dan puncaknya. Nah, apa tanggapan Mu'ad, Bapak Ibu? Qultu bala ya Rasulullah. Oh, tentu wahai Rasul, dengan senang hati. Rasul kemudian menjelaskan Rasul amri al-Islam. Nah, pokok segala perkara itu adalah Islam. Islam itu yang utama bagimu. Kamu harus bangga dengan Islam, karena Islam ini yang menjadikan kita mulia, bukan hanya di dunia, di akhirat. Itu yang bisa menyebabkan kita masuk ke surga. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, kata Nabi, pokok segala perkara itu adalah Islam. Yang kedua, tiang-tiangnya adalah sholat, wa amuduhu as-sholat. As-sholatu imaduddin. Keislaman kita ditentukan yang pertama kali itu oleh sholat kita. Nabi mengibaratkan tiang. Kalau sebuah bangunan tiangnya lemah, ambruk, maka bangunan itu akan ambruk. Kalau kita ngakunya Islam, tetapi sholat kita belum benar, wah ini keislaman kita ini rapuh. Apalagi ngakunya Islam lalu tidak melaksanakan sholat. Apa bedanya Islam dengan bukan Islam? Makanya kata Nabi, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat. Yang membedakan muslim dan kafir itu diantara sholat. Oleh karena itu, jangan lupa dijaga tiang-tiang ini, jangan sampai keropos. Bapak Ibu, sholat yang wajib kan ada 5 waktu. Ada 6 ya? 5 ya. Kan yang satu wajib kifayah ya. Waktu ada yang meninggal, sholat jenazah kan wajib ya. Oh ya, sholatnya jadi yang wajib 6 ya. Nah, yang wajib 6 ya, yang 5 wajib air, yang 1 wajib kifayah. Iya, kalau menjawab harus hati-hati ya. Sholat yang wajib ada berapa? Ya, nanti nanya dulu sebelum jawab, wajib ain apa wajib kifayah. Kalau dua-duanya ya berarti 6. Nah, ada 5 waktu. Dimulai dari sholat subuh, diakhiri dengan sholat isya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu.
kalau kita betul-betul menegakkan sholat itu bukan hanya melaksanakan menegakkan itu, dilaksanakan dengan tumanina, khusyuk, tahu makna yang terkandung dari apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, semua kecil di hadapan Allah, termasuk hutang kita kecil. Nah, gitu. Tapi hutangnya jangan sampai dimunculkan ketika sholat. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, yang lain kecil, termasuk hutang kita. Nanti setan bisa-bisa memanfaatkan. Emang hutangmu di mana saja? Akhirnya sholat sibuk menghitung hutang. Iya. Allah yang Maha Besar, termasuk jarum itu juga kecil. Oh iya ya, tadi nyimpen jarumnya di mana? Uang kecil. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang kalau dia mencari-cari barang karena lupa di mana nyimpennya, biasanya nunggu sholat. Loh, ngapain nunggu sholat? Kalau sholat jadi ingat, katanya gitu. Wah, ini pelecehan, saya bilang. Ya, masa sholat digunakan untuk mencari barang ya? Iya, betapa tidak. Saya pernah suatu saat kancing baju itu copot, lalu kemudian saya pasang lagi. Ya, ketika pasang jarumnya itu kemudian jatuh, dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Adzan berkumandang, lalu kemudian saya sholat. Jelas banget ketika Allahu Akbar itu ada gambaran jarum. Oh, di bawah apa kaki meja itu. Rampung sholat. Nah, saya cari benar, ternyata betul di situ katanya. Makanya saya kalau kehilangan barang itu nunggu waktu sholat. Pelecehan itu, sholat bukan untuk nyari barang ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sholat subuh kita laksanakan dengan khusyuk, tumanina, tahu apa yang kemudian kita baca dalam sholat, dari mulai takbir Allahu Akbar sampai yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Nah, rampung sholat itu kita sadar betul ketika menjalani kehidupan. Nah, dihadapkan kepada perkara, sesulit apapun perkara itu kecil, dihadapkan kepada harus menghadap atasan kecil, tidak minder. Paham apa yang kita baca waktu sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, maka kemudian muncul sikap ramah, sikap menjaga diri agar orang lain tidak tersakiti. Masa ketika sholat Assalamualaikum warahmatullah, lalu kemudian keluar dari sholat kita menyakiti. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa kalau kita paham apa yang kita baca dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah saya mengabdi. Keluar ketika kita setelah melaksanakan sholat subuh, nanti bekerja di kantor, bekerja di pasar, bekerja di sawah, niatnya insya Allah ibadah. Tidak bakalan di sawah geser-geser batas sawah. Di pasar tidak bakalan menjual barang dengan kemudian Bapak Ibu merugikan pembeli. Di kantor tidak bakalan korupsi. Tapi yang menarik Bapak Ibu, penghayatan terhadap apa yang kita baca dalam sholat ada batasnya. Keluar dari masjid masih ingat ya,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bekerja di kantor dunia itu bisa melalaikan kita. Ketika kemudian penghayatan kita terhadap apa yang kita baca dalam sholat subuh itu berkurang, Allah memanggil kita kembali, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, melaksanakan sholat zuhur. Diingatkan lagi, ingat hidup di dunia ini hanya sementara. Ingat tempat pengabdian itu hanya Allah, bukan jabatan, bukan pekerjaan. Ingat dengan sesama itu harus guyup dan rukun. Nah, setelah melaksanakan sholat zuhur, karena masih kuat apa yang kemudian kita baca dalam sholat, dalam ingatan kita pegang teguh. Lama-lama mulai lupa lagi, dipanggil lagi oleh Allah melaksanakan sholat asar sampai terakhir sholat isya. Nabi mengakhiri aktivitas dalam keseharian itu dengan sholat isya. Ya, kadang tambah sholat sunnah. Tapi setelah isya pokoknya Nabi tidur, tidak yang lain. Makanya Nabi tidurnya gasik. Karena tidurnya gasik, bangunnya juga gasik. Beda dengan kita, sudah tidurnya larut malam, bangunnya larut siang. Ngakunya umat Nabi ya. Masya Allah, kalau kita betul-betul menghayati sholat, sholat itu bisa menjaga keislaman kita, keberagamaan kita. Nah, kalau sholatnya gak benar, apalagi tidak sholat, keislaman kita lemah. Nah, yang ketiga kata Nabi, jangan lupa nih, puncaknya adalah jihad. Dirwatu sanamihi al jihad. Rumah kalau tidak ada atap, hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Jihad ini melindungi keberagamaan kita. Lewat jihad inilah Islam bisa terlindungi, keislaman bisa terjaga. Jihad itu bersungguh-sungguh menegakkan Islam. Salah satu kesungguh-sungguhan menegakkan Islam yaitu berperang. Perang itu hanya salah satu. Jadi jihad tidak identik dengan perang. Perang itu kita bagian dari jihad. Bapak Ibu hadir di sini sungguh-sungguh mendengarkan, ngantuk-ngantuk dikit ya wajah. Ini sedang jihad. Dari rumah jalan kaki ke sini itu jihad. Man kharaja min baitihi fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Nah, pokok segala perkara Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Lanjut Bapak Ibu. Sudah jam 9 lebih ini, kurang 1 jam. Nabi kasih bonus lagi, Masya Allah. Ini murah ilmunya Nabi kepada Muawiyah. Tsumma ala ukhbiruka bimala idzalika kullih. Kata Nabi, wahai Muhammad, maukah kujelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga semua itu? Mu'ad kemudian mengomentari, bala ya Rasul. Oh tentu ya Rasul, dengan senang hati. Jadi nanyanya satu perkara, tapi dijawab oleh Nabi beberapa penjelasan yang muaranya tiada lain mengantarkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Jadi masuk ke surga neraka itu tidak sederhana. Kata Nabi, ingat nih ya, sambil dia memegang lisannya, lidahnya.
kufa alaika hadza. Jaga ini nih. Masya Allah. Maka kemudian Mu'adz mengomentari, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Nah, kemudian Mu'adz bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab ini, sebab atau dampak dari ini, dari mulut, dari perkataan. Nabi kemudian menyampaikan takilan kakumuka. Jadi ini dalam bahasa Arab itu sampiran. Ya, ibumu kehilangan, artinya kamu harus betul-betul memperhatikan ini. Ini persoalan penting nih, sebagaimana ibumu kehilanganmu gitu. Jadi persoalan menjaga ini itu penting. Nabi kemudian mengomentari, gara-gara ini nanti seseorang itu di akhirat tersungkur di hadapan Allah, dimasukkan ke neraka. Gara-gara ini. Nah, awalnya Nabi kan menceritakan tadi jangan lupa pegang teguh yang wajib. Tapi jangan jadi minimalis, kalau ingin masuk ke surga dijauhkan dari neraka. Lengkapi dengan yang sunnah, di balik yang sunnah ada kebaikan. Tapi jangan lupa, kata Nabi, pokok segala perkara itu adalah Islam, tiangnya adalah sholat, atapnya adalah jihad fisabilillah. Nih kata Nabi, pokok semua itu jangan lupa ini. Jadi gambaran kemusliman seseorang, keberagamaan seseorang itu terlihat dari lisan. Maka wasiat Nabi di hadis yang lain kan, ul khairon auliyas, berkata yang baik, yang benar, kalau tidak bisa diam. Maka ada istilah diam itu emas. Bapak Ibu, seseorang bisa mendapatkan pahala. Pahala itu sarana masuk ke surga gara-gara ini. Seseorang bisa masuk ke neraka mendapatkan dosa yang kemudian mengantarkannya ke neraka gara-gara ini. Amal kebaikan mestinya dapat pahala, bisa gugur tidak mendapatkan pahala gara-gara ini. Nah, tadi hikmah dibalik sedekah itu menggugurkan dosa. Tapi jika kemudian kita menceritakan dengan maksud tertentu, menyakiti yang kita beri sedekah lewat omongan, itu bisa menggugurkan pahala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jaga lisan kita. Salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia bukan hanya konteksnya di akhirat. Kalau Nabi ini kan menceritakan konteks di akhirat, karena Mu'adz bertanyanya amalan yang mengantarkan ke surga dijauhkan dari neraka. Di dunia saja orang bisa selamat tidak selamat gara-gara lisan. Apalagi sekarang serba digital, jejaknya itu tidak bisa dipungkiri. Nih buktinya, ada fotonya, ada videonya, ada tulisannya. Oleh karena itu hati-hati dengan lisan. Bapak Ibu, bersyukur kehadirat Allah. Dalam 1 tahun kita punya 1 bulan yang di dalamnya Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Nabi ke Mu'adz itu ditanamkan. Masya Allah, di bulan ini keimanan kita meningkat,
semangat Bapak Ibu menjalankan ibadah meningkat. Hubungan dengan sesama baik meningkat. Tidak ada kayaknya bulan yang sesemarak ini. Keimanan menguat, lalu kemudian menjalankan ibadah juga semarak. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Tanggal berapa kita memulai Ramadan? 1 Ramadan. Bersamaan dengan 1 Maret. Hari apa? Hari Sabtu. Insya Allah nanti mengakhirinya akhir bulan Maret tanggal 30, sehingga lebarannya tanggal 31. Alhamdulillah, puasanya belum sudah lebaran. Mungkin kan barang nanti awalnya barang dan akhirnya juga barang. Ibarat kalau kita mau kedatangan tamu istimewa, Bapak Ibu, apalagi tamu istimewa itu mau tinggal di kita 1 bulan. Rumah kita bersihkan, kamar yang mau ditempati oleh dia kita tata, spraynya kita siapkan, handuk untuk mandinya kita sediakan, menunya makanan yang dia sukai, yang kemudian mau kita hidangkan, kita siapkan. Manakala mau kedatangan tamu, kita mau kedatangan bulan istimewa Bapak Ibu, tinggal berapa hari lagi? 6 hari lagi insya Allah. Sudah persiapan apa belum? Alhamdulillah. Tadi Pak Haji Darto sudah mengingatkan kita agar kita menyiapkan ruhaniyahnya, menyiapkan jasadiahnya, menyiapkan maliyahnya, yang tidak kalah pentingnya menyiapkan apa? Ilmunya, menyiapkan ilmunya. Persiapan itu sebagian dari pelaksanaan. Kalau sudah dipersiapkan, insya Allah Ramadan datang, nanti kita tinggal mendulang pahala, memanen pahala. Di bulan Ramadan bukan hanya yang wajib kita lakukan, semangat melaksanakan ibadah itu juga terhadap yang sunnah. Gak marem puasa kalau tidak sholat tarawih, gak marem puasa kalau tidak tadarus Al-Quran. Masya Allah, Ramadan menjadikan kita bukan hanya muslim minimalis, muslim optimalis, maksimalis, yang sunnah-sunnah kita lakukan. Nah, lebih dari itu, Ramadan betul-betul melatih kita, kata Nabi, agar terjaga dari inti perkara keberagamaan kita. Apa? Mulut kita. Hati-hati kata Nabi dengan kaulazur. Kaulazur itu perkataan yang dilarang ketika kamu berpuasa, karena itu bisa merusak kualitas ibadah puasa kita. Sampai-sampai kalau ada orang nantang gelut sama kita, kata Nabi, tidak usah dilayani. Anjing menggonggong apabila berlalu, ya yang waras ngalah. Tapi nanti jangan bilang begitu ya. Bulan puasa nanti ada yang menyakiti kita, nyakiti saya. Ini bulan Ramadan, anjing menggonggong kapilah berlalu. Saya kapilahnya, kamu anjingnya. Yang waras ngalah, ya. Saya yang waras, kamu yang tidak waras. Loh, ini mulut ini. Kata Nabi, ini somun. Ingat, kita
tinggalkan, jauhi, gak usah dilayani. Masya Allah, bulan Ramadan melatih kita mampu mengendalikan omongan perkataan. Kuncinya apa Bapak Ibu? Dipikir dulu baru bicara. Jangan bicara dulu lalu mikir. Seringnya kita kan ngomong dulu baru pikirkan apa yang kita omongkan. Karena omongan itu sulit ditipek, gak ada tipek omongan. Cari ya di toko gak ada. Aduh, kalau sudah terlontarkan apalagi tersakiti, sulit untuk direvisi, diperbaiki. Saya dulu ada ustadz di pondok itu kreatif Bapak Ibu. Santri diminta untuk membawa papan sama paku. Yang tidak punya papan bawa nanti kertas. Iya. Nah, lalu kemudian babnya sebenarnya bab ini menjaga lisan. Para siswa diminta kemudian untuk menancapkan paku ke papan atau ke kertas itu. Kan kelihatan bolong-bolong tuh. Kemudian Ustadz saya meminta coba diperbaiki biar tidak kelihatan bolongnya gitu. Lalu dia mengomentari ya ketika para santri berkata sulit Ustadz, walaupun ditutupi di dalam itu masih bolong. Kelihatannya memang iya tertutupi, tapi di dalam sulit dihapuskan bolongnya. Nah kata Ustadz saya itu, itulah tamsil, perumpamaan omongan. Ketika kamu ngomong sama dengan ketika kamu menancapkan paku ke dalam kayu atau kertas. Bolong-bolong itu kesan dari apa yang kamu katakan. Kesan itu tidak akan hilang, akan senantiasa dikenang. Tidak akan laku kena hujan, tidak akan lekang kena panas, akan terpatri abadi dalam hati. Waduh. Makanya kalau ngomong yang baik, ngomong yang membuat orang bahagia. Kalau sampai kamu menyakiti, ditutup kayak apapun, perasaan dalam hati itu sulit dilupakan. Masya Allah, saya dari situ mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Nah dari situlah makanya Nabi mewasiatkan jaga lisan kita. Baik Bapak Ibu, sudah jam 8:30. Terima kasih atas kebersamaannya. Hadis yang ke-29 selesai. Jeda pagi nanti Ramadan jeda deh. Boten? Oh langsung. Masya Allah luar biasa ini Bapak Ibu ya. Semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Ini berarti Ramadan memang bulan peningkatan ya. Nanti ketemu lagi insyaallah di hadis yang ke-30. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.